Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Luar biasa pagi hari ini jamaah yang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Iya. Cantik-cantik sekali. Merona, mempesona. Ini mudah-mudahan mewakili cantik akhlaknya yang ada di dalam. Amin. Tapi tadi ada yang lucu loh Mas Bedu. Kenapa? Waktu kita ada yang begini terus. Rumah Mama Dede. Dari awal sampai akhir gini terus. Oh, namanya juga lagi di rumah ya kan. Ya, ada gerakannya Bu ganti gitu, Mama buka, Dede tutup. Dah, jangan sampai habis gitu terus Bu. Kita pulang berumahnya. Assalamualaikum, Pak. Lucu banget. Aduh, tengok Mama lucu mungkin. Ini lucu ya, tapi buat saya sudah mulai tidak melihat ini adalah sesuatu yang lucu, tapi sesuatu yang serius sih, Pe. Kenapa Mas Bedu? Kamu tahu nggak? Semakin hari usia manusia semakin berkurang justru. Oh, berkurang. Iya. Jatahnya yang berkurang. Iya. Sekarang usia saya sudah menginjak kaki orang. Menginjak umur sekian. Menginjak usia 40 tahun nih, Pe. Iya, alhamdulillah bentar lagi ulang tahun. Bukan bentar lagi udah lewat. Oh, udah lewat. Ini udah usia 40, saatnya saya harus berpikir serius. Karena katanya di usia 40 ada yang bilang life begin 40. Life begin 40, life hidup akan kedua. Ya Allah, hidup akan kedua. Hidup dimulai dari usia 40. Oh, hidup. Itulah hidup pada sesungguhnya. Katanya di usia 40 Bu kita semakin mateng. Iya. Ya Bu. Kalau saya matang mungkin ada yang udah busuk sih. Kematangan, semakin matang. Terus belum lagi saya udah saatnya lah memikirkan urusan akhirat, bukan lagi urusan duniawi mulu. Iya, karena Ipah pernah dengar katanya orang yang masih umur 40 dia akan mengalami puber yang kedua, Mas Bedu. Masalah puber aku dari kecil, Pe. Kelihatan ya, dia kelihatan. Enggak, iya itu dia, puber kedua juga. Aduh, usia 40 itu benar-benar harus kita, katanya kalau dari usia 40, dia berubah, misalkan tadi dia nggak baik, di usia 40 dia jadi baik, dia kesannya akan baik terus. Tapi kalau udah di usia 40 masih belum baik, udah kesannya akan jadi orang yang nggak baik. Katanya begitu. Makanya aku khawatir nih, apakah sekarang aku udah cukup jadi orang baik atau belum? Ya udah, kalau begitu Mas Bedu tuh harus setiap hari beribadah gitu, berbuat baik karena udah tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ipe. Katanya kayaknya usia-usia. Iya, Ma. Mas Bedu. Dah, Ma? Mas Bedu mah udah memasuki usia 40 tahun. Katanya harus banyak memperbaiki diri karena udah matang, katanya udah kematangan. Udah di puncak matangnya. Kematangan. Berharap sih matang dalam berpikir, bertindak dan berucap gitu loh, Ma. Tapi nyatanya masih belajar untuk masih mentah lah, belum matang belum masih rasanya. Masih merintih untuk berbuat baik. Maunya matang, Ma. Di karbit apa Ya. disemprot? Sekarang kan ada pisang itu disemprot. Langsung kuning. Pakai pilok. Instan. Bukan. Ada itu, Ma. Disemprot. Ya udah kalau gitu mah kasih tahu dia mah 40 tahun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia 40 tahun. Ada orang yang mengatakan usia 40 tahun itu adalah usia kematangan seorang manusia. Kenapa? Yang dibilang usia 40 tahun merupakan kematangan seorang manusia. Kenapa nggak dibilang 20 tahun? Kenapa nggak dibilang 30 tahun? Tapi kenapa dikatakan 40 tahun adalah usia kematangan? Dalil yang menyatakannya. Anda lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan kepada segala manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam susah payah, menyusukan mereka dengan susah payah pula. Masya Allah. Maka mereka itu dibesarkan oleh orang tua mereka.
Kemudian setelah mereka berusia 40 tahun, mereka berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah berfirman dalam ayat ini ketika seorang manusia sudah berusia 40 tahun, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kepadaku bagaimana caranya kami mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat yang Engkau berikan kepada ibu bapak kami. Tunjukilah kami amal soleh di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Semua turunanku, aku ini selalu bertobat kepadamu dan aku merupakan orang-orang yang muslim. Tuh, ayat ini jelas menyampaikan kepada kita, usia 40 tahun adalah usia kematangan. Oleh karena itu, para nabi dan rasul kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi, seorang rasul di usia 40 tahun. Termasuk rasul kita, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya pada usia 40 tahun. Namun Jalaluddin As-Suyuti dia mengatakan, kematangan seseorang manusia dimulai ketika usia 30 sampai 33 tahun. Di sini ada kematangan-kematangan. Artinya apa? Mereka mengatakan pola berpikir seseorang mulai matang ketika usia 30 tahun. Artinya manusia yang belum berusia 30 tahun kadang-kadang mereka belum punya pendirian, masih mencela-mencela. Tapi dari mulai usia 30-33 tahun, nah dalam usia 40 tahun, di sini kemantapan seseorang. Baik cara berpikir dia sudah mantap, mempergunakan perasaannya dia sudah mantap, mengambil keputusan dia sudah mantap. Masya Allah. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin kalau pengen mereka dewasa dan bijaksana, pemimpin yang di atas 30 tahun. Kalau sebelum 30 tahun, Rasul yang mengatakan pola berpikir mereka belum matang, pemikiran mereka pun belum mantap, bahkan teori-teori yang mereka keluarkan pun kadang-kadang masih tercampur dengan emosi. Berbeda ketika seorang sudah 30 tahun, ini sudah mulai mapan pola berpikirnya. Akhlak mereka semakin baik. Maka pada usia 40 tahun, kematangan berpikir, kematangan dalam mereka memberikan solusi dari setiap masalah, ini sudah lebih baik. Oleh karena itu para nabi dan rasul pun kebanyakan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Kalau saya tidak salah dengar Ipah bilang, bukannya yang dibilang usia 40 tahun itu begerno kedua. Kalau kata bahasa Ciamis, bahasa kamu apa tadi Pak? Puber kedua mah. Puber kedua. Maaf, sebetulnya yang disebut puber kedua tidak ada, emang bakatnya centil. Bukan soal puber yang kedua, nggak mikir, udah punya bini masih jelalatan. Dengerin tuh. Pakai dong akal berpikir kita. Pakai akal sehat. Pakai otak yang di atas. Karena Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mikir udah pada punya anak bini. Ini malah nyuruh ibu-ibu anak-anaknya mah katanya tadi. Yang mana yang ngomong? Asol. Astagfirullahaladzim. Bu, kalau sini bawa anaknya bu, gitu kata Asol. Mama tahu, kalau nggak salah dengar Asror itu ama Amu ngomongnya gini, selama ini ya jamaah kita di acara Mamah Dede nenek-nenek doang. Coba kalau mak-mak nih nenek-nenek bawa yang muda-muda, mata kita segeran. Tuh kata Amung. Nih Amung nih bu. Padahal kalian harus tahu,
Emak lupa deh udah nenek-nenek, jamaahnya nenek-nenek. Kalau pengen jamaah yang muda, lu bikin acara sendiri sono. Dikajak. Iya, Pak, Iya bener nggak? Bener, Pak. Iya. Emak lu nenek-nenek, jamaahnya nenek-nenek. Cocok nggak? Cocok, Pak. Silakan Asror Amung punya usul. Iya. Ya, terserah Iya. lu deh bikin acara apa jadi Iya sono. bener. Oh, bikin. Acaranya kan rumah Mama Dede, rumah Tante Dede. Ya udah. Tante masih makan oncom aja makan tante. Ya udah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.